Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara bersama saya Yan Rahman. Saudara, rupiah kembali loyo menghadapi dolar Amerika Serikat dengan lagi-lagi menembus level psikologis di atas Rp18.000. Menurut sejumlah ekonom, saudara, pelemahan rupiah terjadi karena kombinasi sentimen global dan juga domestik. Secara global, ketegangan geopolitik serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran kian meredupkan harapan tercapainya kesepakatan damai sehingga menekan risiko di kawasan. Sementara secara domestik, faktor penurunan indeks keyakinan konsumen yang terus turun hingga pelaksanaan APBN jadi sentimen negatif. Data dari sejumlah perbankan, saudara, per Kamis 9 Juli 2026, dolar Amerika Serikat bahkan sampai dijual hingga Rp18.220 di Bank Tabungan Negara. Sementara Bank Mandiri di level Rp18.150 per dolar Amerika Serikat. BNI dan juga BCA menjual dolar dengan angka identik di Rp18.130, sedangkan BRI menjual di level Rp18.116. Untuk beli, BRI berada di level tertinggi di Rp18.083, BNI di Rp18.070, sementara tiga bank lainnya masih di bawah level Rp18.000. Data dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, JISDOR, Bank Indonesia terpantau rupiah terus mengalami tren pelemahan. Pada penutupan awal pekan ini, rupiah berada di level 17.999 per dolar Amerika Serikat, tinggal 1 poin menyentuh 18.000. Kemudian menguat tipis keesokan harinya di 17.988. Namun tak berdaya menghadapi dolar hingga kembali menyentuh level psikologis 18.005 di 8 Juli dan kembali melemah pada penutupan perdagangan kemarin di angka 18.090 per dolar Amerika Serikat. Sementara data dari Bloomberg, saudara, di pasar spot rupiah juga kian rontok terhadap dolar Amerika Serikat. Pada awal pekan, rupiah diperdagangkan di 17.995, menguat pada Selasa di 17.980. Namun pada hari Rabu melemah 34 poin dan kembali menembus level psikologis di angka 18.014 per dolar Amerika Serikat. Dan kembali loyo di perdagangan Kamis ke level 18.089. Saudara, setelah beberapa waktu lalu sempat menguat dengan kencangnya intervensi Bank Indonesia, kini rupiah kembali loyo menghadapi dolar Amerika Serikat, menembus angka psikologis lebih dari Rp18.000. Sentimen apa saja yang memengaruhinya? Kita bahas bersama Ibrahim Aswaibi, pengamat ekonomi, mata uang dan juga komoditas. Pak Ibrahim, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pak Ibrahim, ini kan kita lihat terakhir rupiah lagi-lagi menembus lebih bahkan dari 18.000. Ada sentimen domestik dan juga eksternal secara kombinasi. Kita ke domestik terlebih dahulu, Pak Ibrahim. Menurut Anda, apa faktor pemberat rupiah kali ini? Ya, faktor pemberat rupiah mengalami pelemahan sebenarnya dari mulai awal di tanggal 2 Juli itu pada saat rilis data neraca perdagangan, ya kemudian inflasi, kemudian baik di manufaktur Indonesia, cadangan devisa, ya ini yang mengalami satu penurunan. Ya kecuali mungkin untuk cadangan devisa, mungkin akan saya buka satu persatu. Terutama adalah neraca perdagangan. Dan neraca perdagangan di bulan Mei ini mengalami defisit 1,61 miliar. Yang sebelumnya kita lihat di bulan April itu surplus 90 juta US dollar. Walaupun di bulan sebelumnya ini pun juga mengalami mengalami defisit, tetapi kita lihat bahwa defisit yang terjadi di bulan Mei ini menandakan bahwa kebutuhan untuk impor minyak mentah ini cukup besar, ya sehingga terjadi defisit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inflasi. Pak Ibrahim? Baik, tampaknya ada gangguan audio bersama narasumber kami, Ibrahim Aswaibi.
pengamat komoditas, dan paling tidak saudara yang dapat kami informasikan terkait dengan nilai tukar rupiah saat ini memang selama 2 hari berturut-turut begitu mengalami penurunan dari 17 ribuan atau bahkan ini hampir menyentuh 18 ribu di awal pekan, kemudian menembus level 18 ribuan di hari Rabu dan juga Kamis. Namun demikian ini disebutkan bahwa sejumlah sentimen memengaruhi nilai tukar rupiah termasuk domestik dan juga global. Secara domestik tadi disebutkan ada beberapa hal termasuk inflasi dan juga neraca dagang yang terpantau juga defisit sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat, di mana ini memperberat nilai tukar rupiah akhir-akhir ini, meskipun laporan ini per Mei 2026. Termasuk juga ada angka inflasi yang juga menjadi pemberat kinerja rupiah hingga saat ini. Terpantau memang saudara bukan hanya dari pasar spot, kinerja rupiah juga melemah terlebih dari sektor perbankan. Kita lihat apabila kita dari JISDOR Bank Indonesia masih di angka 18 ribuan lebih begitu, namun di perbankan ada yang menjual hingga 18.200 lebih dan juga rata-rata di 18.100-an dengan angka beli di rata-rata 17.000 ataupun jual dan juga beli di angka 17.900-an. Dan saudara, kinerja rupiah ini seperti Anda lihat saat ini ada beberapa yang kita jadikan referensi, termasuk diantaranya dari perbankan, data dari sejumlah perbankan per Kamis kemarin, dolar Amerika Serikat sampai dijual hingga 18.220 rupiah, tepatnya di Bank Tabungan Negara, sementara di Bank Mandiri di level 18.150 rupiah per dolar Amerika Serikat. BNI dan juga BCA menjual dolar dengan angka identik di 18.130 rupiah, sedangkan Bank Rakyat Indonesia menjual di level 18.116 rupiah. Untuk beli memang juga berbeda-beda saudara. Bank Rakyat Indonesia berada di level tertinggi di 18.083 rupiah, sementara BNI di 18.070 rupiah. Sementara 3 bank lainnya ini masih di bawah level 18.000 seperti Anda saksikan, ada di 17.800-an hingga 17.900-an. Data dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia, ini terpantau saudara rupiah terus mengalami tren pelemahan. Pada penutupan awal pekan ini rupiah berada di level 17.999 per dolar Amerika Serikat, tinggal 1 poin ini menyentuh 18.000. Kemudian menguat tipis keesokan harinya di level 17.988, namun tidak berdaya menghadapi dolar hingga kembali menyentuh level psikologis 18.005 di 8 Juli dan kembali melemah pada penutupan perdagangan kemarin di angka 18.090 per dolar Amerika Serikat. Kita kembali lanjutkan perbincangan dengan Ibrahim Aswaibi. Pak Ibrahim, kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi Anda sempat menyebutkan terkait dengan beberapa sentimen negatif yang menjadi pemberat rupiah ataupun kinerja rupiah. Ada inflasi dan juga neraca dagang yang juga defisit setelah 72 bulan terakhir ini terus surplus. Pak Ibrahim. Ya, halo Mas. Mungkin akan saya lanjutkan lagi. Kemudian data manufaktur PMI Indonesia pun juga mengalami kontraksi. Ya, kita lihat bahwa di bulan Mei itu di 50,1, ya kemudian di bulan Juli di 46,9. Ini mengindikasikan bahwa permasalahan tentang PHK massal, banyak perusahaan-perusahaan yang pindah dari Indonesia ke Vietnam, ini pun juga berdampak ya terhadap data manufaktur. Nah, kemudian cadangan devisa Indonesia pun juga di bulan Mei ini di 144,9 miliar, kemudian di bulan Juni itu 145,6 miliar. Ini pun juga mengalami peningkatan dan ini pun juga tanda-tanya besar ya pada saat rupiah gonjang-ganjing mengalami pelemahan, tetapi cadangan devisa kita meningkat. Nah, walaupun kita lihat bahwa cadangan devisa ini bisa untuk menahan kekuatan di 4,9 bulan. Nah, kita harus lihat juga bahwa pemerintah internasional seperti Fitch Ratings mengatakan bahwa semua negara yang memiliki rating triple B
BBB itu harus minimal itulah 5 bulan. Artinya apa? Bahwa Bank Indonesia cadangan devisannya itu hanya kekuatan 4,9 miliar pun juga ini 4,9 bulan ini pun juga dipertanyakan. Apalagi kemarin indeks IKK ya keyakinan konsumen ini pun juga mengalami penurunan berturut-turut ya. Kalau kita lihat dari bulan Januari itu adalah di 127,0, ya kemudian di bulan Mei itu di 120,9, kemudian di bulan Juni itu 117,8. Artinya apa? Indeks keyakinan konsumen ini mengalami penurunan yang signifikan, sehingga wajarlah kalau seandainya rupiah ini mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Di sisi lain pun juga tentang masalah pasar modal kita, ya MSCI yang sampai saat ini masih menunda untuk apakah pasar modal Indonesia itu masuk emerging market atau frontier market, ini pun juga masih dipertanyakan. Nah, komplikasi ini yang membuat rupiah mengalami pelemahan, apalagi ya kita lihat data eksternal pun juga mendukung pelemahan mata uang rupiah, terjadinya perang ya di Timur Tengah bersamaan dengan masa berkabung Iran ya untuk pemakaman Ayatollah Khamenei, kemudian juga pertemuan bangsa Amerika yang terpecah ya karena ada yang menginginkan menaikkan suku bunga, mempertahankan suku bunga. Kemudian John William ya tadi malam pun juga mengatakan bahwa harga minyak mentah kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Ini dari segi kebijakan bank sentral. Perpolitikan di Amerika pun juga sekarang memanas, memasuki fase apa? Fase pemilu selah. Ya karena harga gasolin terus mengalami kenaikan. Ini pasti akan berdampak terhadap kampanye Partai Republik. Ini yang digoreng oleh Partai Demokrat tentang kondisi perpolitikan di dalam negeri Amerika sendiri. Itu Mas. Oke, secara domestik dan global sudah dijelaskan secara singkat begitu ya oleh Pak Ibrahim. Kalau kita lihat tadi yang bisa saya garis bawahi terkait juga ada diantaranya soal neraca dagang yang defisit dan juga cadangan devisa begitu. Kalau kita bahas satu persatu, Pak Ibrahim, saya pertama ke soal indeks keyakinan konsumen atau IKK yang turun. Jika dielaborasi, apa kaitan langsungnya dengan pelemahan rupiah? Oh ya, pasti indeks keyakinan konsumen ini mengalami penurunan, ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat ini terus mengalami penurunan. Nah, itu pun juga berhubungan dengan PMI manufaktur. Nah, jadi antara indeks keyakinan konsumen ini juga ada berkaitan dengan PMI manufaktur. Pada saat manufaktur mengalami terjadi kontraksi, ya pastinya akan berdampak terhadap indeks keyakinan konsumen. Kita lihat bahwa indeks keyakinan konsumen dari bulan Januari yang cukup tinggi, yang kita lihat itu di 127, ya itu turun sampai di bulan Juni itu di 117. Artinya apa? Bahwa konsumen ya Indonesia pun juga mengalami penurunan. Kemudian masalah PHK yang begitu besar, ya kita lihat bahwa terutama adalah perusahaan-perusahaan yang padat karya yang di Bandung seperti sepatu, kemudian konveksi, ini cukup mendukung. Apalagi kemarin kejadian Tokopedia dan TikTok yang akan melakukan PHK, ini pun juga berdampak cukup luar biasa. Dampaknya bukan ke rupiah saja, tetapi ke indeks harga saham gabungan pun juga mengena. Ini indeks keyakinan konsumen, dan indeks keyakinan konsumen itu adalah sangat vital sekali untuk kemana arah rupiah, apakah akan menguat atau mengalami pelemahan. Itu Mas. Oke, yang jadi catatan juga Pak Ibrahim adalah ini terkait dengan adanya catatan ataupun peringatan dari Fitch Ratings soal kepercayaan investor. Seberapa jauh ini berkontribusi juga terhadap rupiah. Namun kita bahas usai jeda Pak, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.